Kiai Haji Amar Fakih dilahirkan pada tanggal 8 Desember tahun 1902 di Kampung Mas Kumambang, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Beliau merupakan cucu dari Kiai Haji Abdul Jabar, pendiri Pondok Pesantren Mas Kumambang. Kiai Haji Amar Fakih wafat pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Agustus tahun 1965. Kiai Haji Amar Fakih memperoleh pengetahuan agama dari lembaga pendidikan yang diasuh oleh ayahnya. Materi pengajaran yang ditekankan adalah masalah-masalah akidah, fikih, nahwu, saraf, ushul fikih, dan akhlak. Pada tahun 1925, dalam usia remaja, Kiai Haji Amar Fakih berkesempatan memperdalam pengetahuan agamanya. Ia belajar di Mekah selama lebih kurang 2 tahun, yaitu dari tahun 1926 sampai dengan tahun 1928 Pada tahun 1931 beliau kembali ke tanah air, dan melanjutkan pendidikannya untuk belajar ilmu falak kepada Kiai Haji Mansur di Madrasah Falakiyah, Jakarta. Kemudian tahun 1943, ia mengikuti latihan para kiai selama 20 hari di Jakarta. Setelah wafat ayahnya, Kiai Haji Amar Fakih kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menjadi pengasuh Pondok Pesantren Mas Kumambang, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Pada masa revolusi, kompleks pondok pesantren yang dipimpinnya digunakan sebagai tempat latihan, sekalian digunakan sebagai markas para pejuang bersenjata yang mundur dari daerah Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Maka, segala aktivitas yang berhubungan tentang perang, baik itu dalam mengatur strategi, taktik dan lainnya, semua dilakukan di dalam kompleks pondok pesantren ini. Pada masa setelah kemerdekaan, dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang memberi kebebasan untuk mendirikan partai, Kiai Haji Amar Fakih pun tidak ketinggalan dalam organisasi tersebut. Salah satu partai yang kemudian digelutinya adalah Partai Masyumi. Di dalam partai ini, Kiai Haji Amar Fakih pertama-tama aktif sebagai pimpinan anak cabang di Dukun. Pada tahun 1959, Kiai Haji Amar Fakih terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Surabaya, sekarang Kabupaten Gresik. Dalam perjalanan organisasi Kiai Haji Amar Fakih selanjutnya, ia ditunjuk sebagai anggota Majelis Syuro Pusat. Namun, setelah dalam tubuh partai tersebut mengalami perpecahan dengan sesama umat Islam, ia lebih baik mengundurkan diri. Dan sampai akhir hayatnya, 1965 tenaganya dan hidupnya hanya dicurahkan untuk mengasuh pondok pesantren. Mengenai pemikiran-pemikirannya Kiai Haji Amar Fakih, masalah-masalah yang sering dilontarkannya adalah hal-hal yang selalu berkaitan dengan akidah Islamiyah. Dalam menanggapi kemunafikan misalnya, Amar Fakih mengemukakan 4 faktor. Faktor pertama, iman dan Islam diterjemahkan dengan istilah bahasa Jawa nyandel, percaya tanpa bukti, dan selam atau sunat, memotong kulit kemaluan. Kedua, syahadat bagi mereka orang Islam, yang dipentingkan adalah mengucapkan. Ketiga, adalah istiqat disamakan dengan anggapan. Dan yang keempat, ilah diartikan pangeran. Atas dasar kenyataan tersebut, ia berkesimpulan bahwa menghukumi Islam atas sembarang orang dengan alasan pernah nikah di hadapan penghulu adalah tidak benar. Alasan yang dikemukakan Kiai Haji Amar Fakih adalah karena cara seperti itu sekadar mematuhi peraturan pemerintah, lagi pula ucapan syahadat tersebut didikte pada saat akan melangsungkan nikah. Dalam masalah filsafat, Kiai Haji Amar Fakih menekankan beberapa masalah. Masalah pertama yaitu burhan. Masalah burhan sebagai pengkajian masalah akal, menemukan hukum bahwa sesuatu itu dianggap mustahil, atau sesuatu itu dianggap wajib, atau sesuatu itu mungkin, boleh ada dan boleh tidak. Kedua, adalah musyahadat, hukum yang diterima oleh akal ketika merasakan sesuatu dengan indera. Ketiga adalah mujarabat, adalah hukum yang diterima oleh akal dari percobaan yang berulang-ulang. Dan keempat, mutawafitat, yaitu hukum yang diterima oleh akal dari berita kenyataan yang tidak dapat dihitung pemberitaannya. Kelima, hadatsiyah, yaitu hukum yang diterima oleh akal ketika ditampakkan sesuatu dengan panca indera lahir. Dan yang keenam, mahsusat, yaitu hukum yang diterima oleh akal menurut keadaan lahir. Dalam masalah fikih, dari pemikiran-pemikiran Amar Fakih menegaskan bahwa orang Islam dapat berpegang pada pemikiran para imam mujtahid dengan tanpa mewajibkan umat Islam untuk taklid kepada salah satu mazhab. Kiai Haji Amar Fakih banyak menulis tentang masalah-masalah akidah, filsafat dan fikih dalam bahasa Arab dan Jawa Pegon.
Antara lain tulisannya adalah Tuhfatul Ummah fil Aqaid wa Radi al-Mafasid, yang mendapat sambutan baik dari ulama-ulama di Mesir. Pemikiran-pemikiran Ammar Faqih banyak mendapat pengaruh langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dari sini membawa pengaruh yang sangat positif terutama dalam pola penanaman jiwa tauhid di lingkungan pondok pesantren Mas Kumambang sampai saat ini. Di dalam hidupnya, Ammar Faqih merupakan seorang yang sangat produktif dalam hal penulisan. Banyak karya tulis yang sudah diselesaikannya dan bahkan ada yang sudah dicetak untuk disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Di antara karya-karya dari karangannya adalah Tuhfatul Ummat Ar-Radu wan Nawadir. Kitab merupakan kitab yang memakai bahasa Arab dan diterbitkan di Mesir tahun 1354-1935. Di dalam kitab ini, mengupas tentang masalah-masalah fikih, terutama masalah berbilangan tempat salat Jumat yang sebelumnya pernah diperselisihkan beberapa ulama Jawa Timur dalam mentekel kasus Masjid Dukun Majid Sembungan. Al-Faslul Mubin Nurul Islam Al-Hujatul Bawigoh Filsafat Ketuhanan. Buku ini merupakan karya yang ditulis dengan memakai bahasa Indonesia yang mengupas tentang masalah ketuhanan dan agama. Buku ini lebih kecil dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di dalam buku ini, Ammar Faqih membagi hujah menjadi dua, yang pertama adalah hujah nakliyah dan yang kedua hujah akliyah. Hujah akliyah, bagi dia, meliputi jadal, khatabah, syir, dan burhan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Pandawa pada tahun 1955. Menilik tahun penerbitan buku tersebut, diduga bahwa hasil pemikirannya tersebut adalah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar negara. Syiatul Ummah. Kitab ini merupakan kitab yang masih dalam bentuk tulisan tangan dengan menggunakan bahasa Jawa. Di dalam buku ini, Ammar Faqih coba menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ia memaparkan bahwa sebab-sebab terjadinya perpecahan yang menimpa umat Islam, pada dasarnya adalah kurang memahami, mematuhi dan mengamalkannya mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengabaikan ulama. Buku ini diterbitkan oleh Balai Kursus Kilat, tanggal 19 Rajab 1379 atau tanggal 18 Januari tahun 1960. Hidayatul Umat. Kitab sudah diterjemahkan oleh Kiai Haji Adenan Nur dan Kiai Haji B. Arifin. Karena pokok buku tersebut menuntun manusia kepada keimanan kepada Allah, maka buku tersebut disalin dengan judul Jadilah Mukmin Sejati. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai kebulatan tekad, maka selanjutnya dituntut untuk menyatakan kesanggupan untuk mengupas kekufuran yang dilakukan sebelumnya. Di dalam halaman judul aslinya tertera dengan judul Tuhfatul Ummat, padahal menurut penerjemahnya adalah Hidayatul Ummah. Tahdidu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang ditulis dengan memakai bahasa Arab yang pada mulanya ditulisnya buku ini hanya dalam rangka memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tertulis dari salah seorang guru agama yang pada pokoknya mengharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Tahdidu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang ditulis dengan memakai bahasa Arab yang pada mulanya ditulisnya buku ini hanya dalam rangka memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tertulis dari salah seorang guru agama yang pada pokoknya mengharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah? Definisi tersebut bukan hanya menyangkut masalah usuluddin, termasuk juga ahli mazhab 4 dalam masalah furu. Tentang wajibnya mazhab bagi orang yang belum sampai ke tingkat ijtihad. Buku ini selesai ditulis pada pertengahan bulan Jumadil Awal tahun 1381 Setelah itu, oleh Aden Nur dimuat dalam majalah Muslimin, dari nomor 110 sampai dengan 117. Penerjemah kitab ini masih memiliki karya naskah asli yang masih berupa tulisan tangan.